Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa alillahil hamdu. Wa assalamun ala ibadilladina asfafa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amma ba'da. Alhamdulillah, pada pertemuan pada pagi hari ini perkenankanlah saya Putri Arlinda Sari NIM 356 dari PAI IAIN Salatiga kelas 2B akan menyampaikan tentang sedikit ringkasan bagaimana kita berakhlak dalam bertangga dan juga bagaimana kita saling bertoleransi dalam beragama. Baik, sebelum kita masuk bagaimana cara beretika dalam beragama dan juga bagaimana cara bertoleransi dalam bertetangga juga, kita akan mengulas sedikit tentang definisi tetangga ya terlebih dahulu. Nah, dari beberapa pengertian tetangga, baik dari Al-Auza'i, dari Ali ibn Abi Thalib, sedikit ringkasan dari tetangga adalah orang-orang atau masyarakat di mana mereka itu terdiri dari muslim, non-muslim, kafir, fasik yang memberi kita manfaat maupun memberi kita maldorot, memberi kita sebuah pembelajaran atau apapun itu, dia baik buruk, itulah yang dinamakan tetangga yang hidup di sekeliling kita. Kemudian ada pendapat lain dari Abu Uzai bahwasanya tetangga adalah mereka yang hidup di lingkungan rumah kita yang dari berbagai arah itu dia 40 rumah. Berarti gimana ya cara menjelaskannya? Dari berbagai arah itu dia itu ada 40 rumah dari rumah kita. Itu dari pendapat Al-Auza'i. Bagaimana dengan pendapat Ali ibn Abi Thalib? Nah, dari Ali ini, dari Sayyidina Ali, pengertian dari tetangga adalah mereka yang ketika mendengar suara adzan itulah yang dinamakan tetangganya masjid. Jadi hampir sama ya seperti itu. Kemudian akhlak bertetangga ini apakah ada dasarnya? Kak? Ada, jelas ada. Dalam hadis dan Al-Quran di mana dua ini merupakan sumber kehidupan kita atau sumber pedoman hidup kita. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit ulasan tentang hadis dan juga ayat Al-Quran tentang akhlak bertetangga. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, yaitu ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 36. Nah, sedangkan untuk yang bunyi Qur'annya atau bunyi ayat sucinya ada di sini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Nah, dan artinya dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman atau dengan iman yang sempurna hingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Dan juga dalam susunan kumpulan hadis Arba'in Nawawi, yaitu merupakan urutan hadis yang ke-13. Baik teman-teman, setelah teman-teman membaca dan juga menyimak ya ayat tentang Al-Quran dan juga hadis tentang bagaimana cara berakhlak, tadi itu sudah disebutkan bahwasanya tetangga itu merupakan orang yang memang diutamakan setelah ayah dan ibu, juga karib kerabat. Ini juga didukung oleh pendapat dari Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ahkam ayat 180 halaman 183 bahwasanya kita sebagai manusia
dia hidup bertetangga harus memenuhi dan juga tanggung jawab, memenuhi haknya, juga bertanggung jawab atas apapun itu yang menjadi hak tetangga. Juga tidak sempurna imannya seorang muslim apabila tidak memenuhi kewajiban dan juga hak dari tetangganya. Kemudian ada pertanyaan, jika kita memang mencintai tetangga, dalam ya, yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat, yang tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam hal ini juga didukung dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil zalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghiitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Karena sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan berupa minuman, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajahnya, dan tempat istirahat yang paling jelek. Baik, penjelasannya dari Al-Quran dan juga hadis tadi disebutkan bahwasanya Islam merupakan agama yang benar, agama yang lurus. Jadi Islam juga merupakan agama yang memang paling sempurna dari berbagai aspek, baik akidah, syariah, kemudian dalam hal muamalah, baik itu dalam hablum minannas, hablum minallah, dan hablum minal alam. Jadi memang Islam itu sudah dibentuk dalam segala serupa yang sangat sempurna. Kemudian untuk toleransinya sendiri itu yang bagaimana, Kak? Jadi memang Islam itu sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi, termasuk dalam toleransi beragama. Sangat menegaskan dengan toleransi beragama. Jadi Islam juga tidak memaksakan, siapapun boleh mengikuti, siapapun boleh menolak, siapapun boleh menerima. Jadi terserah, karena dalam ini juga sudah dijelaskan, dia mau kafir, dia kafir. Dia mau Islam, dia silahkan masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, karena Islam itu sudah benar, sudah jalan lurus. Namun, ketika mereka sudah mengetahui Islam itu memang agama yang baik dan agama yang benar, tapi malah mereka dengan sengaja mendolimi mereka, seolah membodoh-bodohi diri mereka bahwa Islam itu merupakan agama yang bodoh atau agama yang keliru atau melenceng, maka sudah ada tempat yang disediakan khusus dari Allah untuk orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Memang Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi, termasuk dalam toleransi beragama. Nah, kaitannya dengan toleransi bertetangga ya, toleransi beragama dalam tetangga. Kita bahkan bertetangga dengan bukan hanya dengan orang Islam. Nah, banyak sekali yang mungkin tetangganya itu kafir atau fasik dan juga non-muslim. Ada beberapa hal yang mungkin kita anti-anti. Jadi ketika kita memiliki tetangga yang muslim, kita juga senang karena dia juga satu akidah dengan kita. Namun ketika dia juga bukan Islam atau non-muslim, maka satu harapan kita, suatu saat nanti dia akan masuk dalam Islam. Jadi seperti itu ya teman-teman dalam sikap ataupun etika dalam bertetangga. Baiklah, saya kira seperti itu penjelasan singkat dari saya. Apabila masih banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.